Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 14 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Jadi ada apa nih koneksi kalian hari ini? Seperti apa juga koneksi kalian hari ini? Oke, kita mulai aja ya. Wow, wedding. This situation involve marriage. Oke, ada pernikahan. Kita lihat dulu dari kartu tarotnya. Oh ya, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Karena aku lihat kemarin ada yang pada komen tuh ini kebalik gitu ya pembacaannya. It's okay. Yang penting kalian paham ya dengan situasi kalian dengan dia, jadi nggak usah marah-marah. Kalaupun kalian bilang ini terbalik ya udah, yang penting kalian mengerti ya, ternyata relate dengan keadaan kalian walaupun energinya terbolak balik ya. Ini pun begitu ya. Nanti kalau terbolak-balik juga ya kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Nah, nanti maksud aku tuh biar aku gampang aja sih bacanya. Nah, ini untuk kalian dan ini untuk dia. Ya, ini untuk kamu, ini untuk dia. Kalaupun terbolak-balik lagi ya udah kalian situasikan aja ya. Karena kan ini pembacaannya juga general ya, jadi terkadang energinya itu suka terbolak-balik, juga terkadang energi yang paling kuat yang terbaca duluan seperti itu. Karena ini kan pembacanya tidak untuk satu individu saja, untuk banyak energi ya, jadi kalianlah pahami ya. Dan gak usah dibuat pusing, santai aja. Oke? Oke. Ada untukmu ada Seven of Pentacles, Five of Pentacles reverse, kemudian Four of Wands. Kemudian untuk dia ada Three of Cups, ada Knight of Swords, kemudian Eight of Cups reverse ya. Jadi di sini ada wedding. Situasi ini ada hubungannya dengan pernikahan ya. Ada seseorang yang mengharapkan pernikahan denganmu ya. Oke, kita bacakan dulu dari sisi kamunya dulu ya. Ini kok mereng-mereng. Oke. Aku lihat di sini saat ini kamu itu merasa sedang sabar ya. Sedang dalam hubungan asmaramu ini bersama dia, kamu itu sedang mencoba untuk sabar, mencoba untuk membina dan mengembangkan hubungan, dan semuanya penting ya untuk kesuksesan hubungan kamu dengan dia dalam jangka waktu panjang. Entah apa yang terjadi di dalam hubungan kalian, nanti kita lihat dengan jelas ya.
tapi saat ini tuh kamu sedang sabar dengan situasi yang ada. Karena kalian pun mengharapkan adanya komitmen dalam jangka waktu panjang bersama dia. Dan aku lihat di sini kamu maupun dia sedang kamu dan dia itu sebenarnya udah kerja keras banget ya untuk memperkuat hubungan kalian, memperkuat ikatan antara kamu dan dia. Itu sebenarnya kalian udah sama-sama mencoba untuk berusaha buat hubungan ini berhasil, buat hubungan ini semakin kuat, buat hubungan ini semakin berkembang gitu ya. Ada kok usaha dari kalian ya. Dan aku lihat juga kamu dan dia sebenarnya di sini bekerja untuk tujuan keuangan bersama gitu ya. Jadi mungkin kamu di sini fokus dengan keuanganmu, kamu juga fokus pada pencapaian diri kamu, baik itu karir, keuangan sedang kamu usahakan, sedang kamu kumpulkan ya, sedang kamu tabung. Dan begitupun dia juga saat ini sedang memfokuskan karir dan keuangan, karena dia pun tahu kamu sedang mengusahakan karir dan keuanganmu. Makanya di sini juga pun dia sedang mengusahakan karir dan keuangan dia. Jadi kalian sebenarnya sama-sama, walaupun ini pada konteks mengusahakannya terpisah gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalian itu enggak dalam usaha yang sama gitu. Misalkan kalian punya satu usaha dan itu kalian bangun bareng-bareng gitu, kalian enggak, tapi kamu pada karirmu sendiri, dia pada karir dia sendiri kayak gitu ya. Jadi benar-benar yang usaha masing-masing, tapi fokusnya endingnya juga untuk masa depan bersama ya gitu. Oke, kita lihat aja nanti ya ke depannya, dibaca dalam pembacaannya ya. Dan misal gini, mungkin dari kalian ini ingin membayar biaya pernikahan kalian lagi cari modal ya untuk modal pernikahan kalian nanti bareng-bareng, atau ingin membeli rumah gitu ya. Dan aku lihat di sini akan segera tercapai keinginan kalian. Jadi nggak hanya berfokus pada biaya pernikahan ataupun rumah. Misalkan kalian ingin punya usaha bareng gitu ya, tapi sedang cari modalnya misah-misah nih, kamu pada karirmu, dia pada karirmu, tapi kalian pengen punya usaha bareng-bareng. Nanti ketika kalian menikah, kalian pengen membangun usaha bareng-bareng, tapi modalnya dari sekarang gitu kalian carinya. It's okay, itu pun akan terjadi. Jadi apapun niatan kalian ke depannya, itu akan terjadi. Dan ini juga pertanda kalau misalkan kalian ini sudah menikah ya, ini juga ada pertanda nih bahwa akan adanya atau datangnya kehamilan ya yang kalian tunggu-tunggu. Kalau misalkan kalian di sini belum menikah ya, mungkin kalian sedang mencoba juga memikirkan kembali hubungan sebelumnya, dan kalian sedang ingin memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang Anda inginkan dari pasangan masa depan kalian ya. Jadi ini juga berarti kalian saat ini tuh ada yang lagi break ya, lagi break. Jadi gini ya, ketika kalian saat ini berpisah, kalian juga berfokus pada karir kalian, pada keuangan kalian di sini ya. Kalian juga sambil memikirkan nanti apa benar pilihan kalian ini memang pada dia gitu ya. Dia pun begitu. Kalian sama-sama memikirkan apakah keputusan ini benar, dan apakah memang benar orang yang kalian cintai, orang yang ada di hati kalian itu memang dia gitu ya. Dia pun begitu memikirkannya. Dan apakah kalian akan sanggup gitu ya untuk menjalin hubungan pernikahan di kedepan harinya gitu, di masa depan kalian. Apakah dengan dia ini bisa terjalin hubungan sampai ke pernikahan seperti itu. Kalian masih banyak memikirkan itu juga ya, sambil mengusahakan mencari modal untuk masa depan pernikahan kalian seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada Five of Pentacles-nya reverse. Jadi sebenarnya gini ya, situasi kalian pun masih bingung. Apakah memang benar nanti jodoh kamu itu adalah dia? Apakah memang benar nanti kamu akan menikah dengan dia? Karena di sini masih ada Five of Pentacles, dan saat ini tuh kamu itu sedang pada situasi
menaklukkan tantangan di masa lalu. Jadi kamu mungkin sama dia ini pernah punya masalah yang begitu besar sehingga membuat kamu merasa traumatik terhadap hubungan percintaan, apalagi ketika dengan dia gitu ya. Dan ini kita sangkut pautkan dengan dia, jadi kayak kamu tuh masih ragu apakah iya memang benar orang ini yang kamu inginkan, yang akan menjadi jodohmu ya, seperti itu. Kamu masih membingungkan, apalagi ketika kamu mendengarkan video ini, mungkin kamu pun masih bertanya-tanya apakah benar orang ini yang kamu mau, apakah benar orang ini yang akan nantinya jadi suamimu atau istrimu, seperti itu ya, aku lihat. Dan aku lihat di sini juga situasi kalian kan memang lagi break ya, lagi pisah, lagi nggak ada komunikasi atau lagi berjeda di sini ya. Intinya di sini tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Dan aku lihat juga di sini kamu sedang melakukan perbaikan, bahkan peningkatan koneksi secara bertahap sih dengan dia ya. Mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk kembali lagi meyakinkan hatimu tentang si dia tentang pilihan kamu ke dia gitu ya. Kamu kan kayak masih bingung ya apakah benar dia. Nah, kamu mencoba untuk meyakinkan diri seperti itu ya. Walaupun di sini kamu pun sedang melawan rasa traumatikmu terhadap dia gitu. Nah, terus juga kamu di sini ingin mengakhiri hubungan yang tidak sehat bersama dia ya. Jadi rasa traumatikmu itu kan sekarang juga lagi berkelut ya di pikiran dan di hatimu. Makanya di sini kamu masih ada pertanyaan-pertanyaan meragukan dia akan menjadi jodohmu atau bukan, apakah benar dia yang akan jadi suami atau istrimu, seperti itu ya. Makanya di sini akhirnya timbul lagi pemikiran-pemikiran, dia kan dulu pernah selingkuh, dulu kan dia pernah bohong, dulu kan pernah bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini masih ada pergejolakan dari kamu untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat bersama dia ya. Dan aku lihat juga di sini ya memang hubungan kamu dengan dia itu pernah ada skandal yang besar ya, masalah skandal ya, mungkin tentang perselingkuhan atau apa gitu ya. Bahkan orang-orang terdekat kamu mungkin orang-orang terdekatmu pun ya tahu masalah kalian dan mengetahui sikap kamu seperti ini, mereka pun ya mendukung gitu ya, mendukung kamu. Oke, kalau kamu memang ingin mengakhiri hubungan dengan dia ya silakan gitu ya, mereka akan mentolerir. Dan kalaupun kamu masih mau mempertahankan dengan dia ya pun keluarga orang-orang terdekatmu pun ya akan mengikuti apa maumu kayak gitu ya. Tapi intinya di sini aku lihat kamu ingin terlepas dulu dari rasa kesepian atau ketakutan kamu akan rasa kesepian ya. Jadi mungkin dulu kamu ketika break sama dia, putus dengan dia, kamu itu kayak kecarian banget sama dia gitu ya. Kamu sering banget chat dia, nelponin dia, pokoknya nyari-nyari dia. Tapi saat ini aku lihat kamu udah oke, aku harus meninggalkan perilaku-perilaku yang toksik itu ya. Ketika dia pergi kamu kecarian, kamu pengen hilangkan sifat-sifat seperti itu atau tindakan-tindakan itu ya, yang selalu kecarian dia ketika dia pergi. Kamu nggak mau lagi seperti itu ya, kamu tidak mau bersikap seperti itu lagi. Jadi saat ini tuh kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri sih, tentang kebahagiaan dirimu. Walaupun kamu masih ada pertanyaan-pertanyaan, apakah iya aku akan tidak akan merasa kehilangan selamanya jika dia memang benar-benar bukan jodohku, seperti itu ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang keraguan-keraguan kamu, tentang tindakan kamu, tentang situasi kalian, seperti itu ya. Itu sih sebenarnya lumrah ya, wajar-wajar aja. Oke, tapi di sini kamu ingin mengubah hidup kamu menjadi lebih baik dan ingin membuat hidupmu merasa jauh lebih mudah
ya, lebih mudah menerima cinta-cinta dari orang-orang di sekitar kamu, ya, baik itu keluarga. Mungkin ketika kamu bucin sama dia, kamu sampai lupa dengan keluarga, kamu sampai tidak menerima masukan-masukan dari keluarga, kamu jadi liar gitu ya, sampai keluarga kamu itu kehilangan sosok kamu. Nah, sekarang tuh kamu ingin hidup lebih nyaman aja, terus menerima cinta dari orang-orang sekitar kamu, dari keluarga, dari teman-teman, seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini, kalaupun nanti ada orang-orang baru yang ingin mendekati kamu pun, ya kamu, aku rasa pengen welcome juga dengan orang-orang baru, karena situasi kamu dengan dia sekarang pun lagi berjeda, atau ya mungkin break, atau ya mungkin sudah putus, seperti itu ya. Cuman saat ini tuh memang kamu lagi memfokuskan gimana caranya ngedapetin uang untuk tabunganmu masa depan, untuk tabungan masa depanmu, seperti itu ya, seperti itu. Oke. Walaupun nggak tahu ya kamu tujuannya emang pastinya akan nantinya menikah dengan si dia ini atau enggak, tapi paling tidak kamu memfokuskan mencari uang untuk modal kamu di masa depan, seperti itu. Karena pun aku lihat saat ini tuh ya complicated banget ya hubungan kalian ini, membingungkan, karena gini, aku lihat kamu tidak terlalu percaya diri dengan diri sendiri saat ini ya, akhirnya mempengaruhi hubungan kalian. Mungkin gini ya, saat ini tuh kamu merasa bahwa cinta yang pantas kamu terima tapi malah tidak kamu terima dari si dia. Jadi kamu merasa kayak cinta tulusmu terhadap dia itu tidak berbalas oleh dia ya. Dan upaya yang kamu berikan ke dia itu kurang dihargai oleh dia ya. Akhirnya di sini tingkat kepercayaan diri kalian itu semakin rendah terhadap dia. Kamu kayak nggak yakin ya, kayak kamu itu masih ragu, apakah memang benar orang ini yang akan menjadi jodohmu, apakah benar orang ini yang bisa nanti menikah denganmu, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh kamu nggak percaya diri banget terhadap dia, aku lihat ya, walaupun di sini ada hubungannya dengan pernikahan ya. Aku nggak tahu. Oke, nanti kita bacalah dari sisi dianya kenapa dia seperti ini. Tapi dari sisi kamu, aku lihat kamu di sini masih belum yakin. Belum yakin, bahkan di sini kamu kayak rendah diri untuk bisa yakin bahwa dialah takdirmu, bahwa dialah jodohmu. Seperti itu ya. Tapi walaupun bagaimanapun kamu tuh kayak nggak peduli tentang nanti dengan siapa kamu menikah, dan kamu lebih memilih untuk ya udah persiapkan aja dulu uangnya untuk masa depan kamu ke depan. Mau kamu nikah dengan siapa, yang penting kamu cari aja dulu duitnya, kayak gitu ya, untuk masa depan kamu ke depan. Mau nanti kamu menikah ataupun tidak, paling tidak secara finansial kamu oke, gitu ya. Jadi kalau untuk pikiranmu terhadap dia, kamu pun masih ragu, kamu pun masih insecure, kamu masih kayak nggak yakin gitu ya, kamu nggak yakin dengan dia. Bahkan di sini kamu sampai mikir, kenapa sih kok hubungan kamu dengan dia itu tidak seperti orang-orang di luar sana. Sedangkan orang-orang di luar sana banyak yang mengutarakan perasaan mereka bahwa mereka cinta pada pasangannya, abis itu lancar gitu ya, hubungan mereka terjalin gitu, ada timbal balik, ada kesuksesan. Bahkan walaupun dengan sedikit usaha yang mereka berikan pada pasangan, tapi mereka jadi gitu ya. Kalian sampai bertanya-tanya, kenapa kamu dengan dia ini sesulit ini gitu ya. Entah apa yang terjadi, mungkin akhirnya kalian ini hubungannya sering on off ya, sering putus nyambung. Kenapa kok sesulit ini gitu untuk bisa dipersatukan. Akhirnya kamu lebih fokus pada yaudah deh cari uang, kayak gitu ya. Oke. Kemudian dari sisi dia, aku lihat di sini ada Three of Cups ya. Jadi ada keinginan dia untuk kembali lagi dengan kamu, ada keinginan dia untuk penyatuan lagi dengan kamu. Bahkan di sini dia ada keinginan nanti
ingin berkumpul dengan teman-temannya atau merayakan sesuatu ya. Ketika nanti bisa bersatu dengan kamu, dia ingin membawa kamu ke suatu perayaan di tempat teman-temannya ya. Jadi kalau misalkan di sini dia datang lagi terus kamu terima gitu ya, dan kalian akhirnya benar-benar mengesahkan hubungan kalian atau dalam suatu komitmen, entah ini apa pernikahan ataupun pacaran gitu ya. Aku lihat di sini dia pengen membawa kamu ke acara teman-teman kamu, teman-teman dia, kayak gitu ya, teman-teman dia. Entah misalnya teman-teman dia ada acara pernikahan atau baby shower atau apa gitu, dia pengen ngebawa kamu. Jadi kayak dia pengen nunjukin bahwa kamu loh pasangan dia. Dia pengen pamer seperti itu, bahwa kamu adalah pasangannya. Seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi saat ini kalau kalian berpisah, dia ingin union lagi dengan kamu, ingin penyatuan lagi bersama kamu, dia pengen datang lagi dengan kamu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Dan aku lihat di sini ada suatu keinginan dari dia yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Ini tentang hubungan kalian ya. Dia pengen adanya perubahan di dalam hubungan ini, dan ini akan dia wujudkan. Karena di sini Knight of Swords berarti dia kalau mau mewujudkan apa keinginan dia dalam hubungan ini, harus dia yang bergerak. Dan aku lihat di sini pun dia akan bergerak ke arah kamu untuk mewujudkan keinginan dia ya. Dan apa sih keinginan dia? Ya ini, rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin union lagi dengan kamu, penyatuan lagi dengan kamu ya. Jadi apapun yang selama ini dia tunggu-tunggu, ingin adanya perubahan dalam hubungan ini, maka ini akan segera terjadi ya. Tapi dia dulu yang bergerak, dia yang harus datang terlebih dahulu ya. Dan aku lihat di sini komitmen di antara kalian akan lebih kuat ya. Bahkan mungkin akan adanya suatu lamaran pernikahan atau semacam lamaran romantis ya. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa si dia ini memang ini pertanda ya, di antara kalian saat ini memang kalian lagi putus hubungan. Dan ini juga pertanda berarti dia harus gimana caranya untuk berjuang untuk menjaga satu sama lain ya. Saat ini kalian putus, memang ini pertanda kalau Knight of Swords yang keluar berarti harus dari si dianya yang memperjuangkan hubungan ini, seperti itu ya. Harus dianya yang berjuang untuk menjaga hubungan kalian berdua. Karena aku lihat di sini Eight of Cups ya. Jadi entah kenapa gitu ya, ada apa dengan diri dia atau ada apa dengan hubungan kalian, dia merasa bahwa memang menjalin hubungan saat ini ya, menurut dia itu hal yang benar adalah mengakhiri hubungan dengan kamu. Jadi dia duluan loh yang ninggalin kamu, dia yang mengakhiri duluan hubungannya ini dengan kamu, seperti itu. Dia yang pergi duluan dari kamu. Dan dia ngerasa hubungan ini mulai terasa seperti beban bagi dia. Dan apa ya, dia tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menjaga segala sesuatunya tetap benar di dalam hubungan ini, tapi semuanya itu tidak berjalan dengan baik. Dan ini dia ngerasa bahwa ini kok menjadi terlalu sulit ya untuk dia atasi. Jadi gini, tetapi walaupun dia tidak peduli seberapa buruk situasinya, dan dia tahu tindakan yang tepat adalah meninggalkan kamu, ada sesuatu yang menahan dalam diri dia, dan seolah-olah itu tidak membiarkan dia untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi bisa jadi dia itu pergi dari kamu tapi dalam situasi yang menggantung ya. Dia tidak menjelaskan bahwa ini udah putus total atau cuman break atau cuman jeda doang atau gimana gitu ya. Jadi karena dia pun masih bimbang gitu ya, dia pengen pergi dari kamu, menurut dia ini hubungan harus diakhiri karena kayaknya udah usaha banget dia, apapun yang dia lakukan kayaknya kok nggak ada yang berhasil. Tapi ketika dia ingin pergi dari kamu, ingin mengakhiri hubungan ini tuh kayak di dalam diri dia tuh ada yang menahan untuk tidak mengakhiri hubungan ini. Jadi sesuatu ini sangat penting bagi dia dan kalian berdua ya. Dan bahkan jika dia tahu bahwa
dia akan gini, dia tahu bahwa ini kayaknya dia akan lebih menderita jika terus berhubungan dengan kamu. Tapi ini kayaknya bukan waktunya untuk mengakhiri hubungan dengan kamu, kayak gitu. Ya, dia tahu kayaknya kalau semakin dia menjalin hubungan dengan kamu, dia kayaknya akan terus-terusan terbebani, akan terus-terusan menderita dalam hubungan ini. Tapi di dalam diri dia tuh ada dorongan bahwa ini bukan waktunya untuk mengakhiri hubungan. Jadi dia tuh kayak ditahan untuk jangan akhiri hubungan ini, jangan ada kata berpisah, seperti itu ya di dalam diri dia. Jadi kartu ini ya, Eight of Cups ini berarti ada saran ya untuk dia, karena dia melihat kayak ada ketakutan di dalam diri dia. Akhirnya di sini dia mengevaluasi segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, ya. Jadi ada masalah nih, dia ngerasa ada masalah dalam diri dia gitu ya. Dan dia akhirnya mempertanyakan tentang apapun yang menahan diri dia untuk mengakhiri hubungan bersama kamu. Jadi saat ini tuh dia sedang mengevaluasi tentang diri dia, apa sebenarnya kekurangan dalam diri dia untuk hubungan ini, gitu ya. Dan apa yang sebenarnya dia takuti, bahkan apa yang membuat dia sebenarnya menderita dalam hubungan ini, ya. Dan kenapa dia sepertinya tidak bisa melepaskan hubungan ini, seperti itu. Ya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada diri dia sendiri. Kenapa? Ada apa? Dia kok sampai sulit untuk bisa melangkah, baik itu maju ataupun mundur. Bahkan di sini dia bertanya pada diri sendiri gitu ya. Apakah situasi ini sepadan dengan semua rasa sakitnya gitu ya. Jadi ketika dia maju bersama kamu kok ya sakit, ketika mundur kok ya nggak tega, kayak nggak mau, kayak ditahan, jangan seperti itu, jangan berakhir gitu ya. Sebenarnya Eight of Cups reverse ini ya pertanda normal ya untuk takut akan kehilangan semua yang telah dia bangun selama ini sama kamu, ya, semua cinta dan energi yang telah dia berikan untuk hubungan selama ini. Dan dia juga memikirkan bagaimana kehidupan setelah itu berakhir, ya. Dia memikirkannya, dia kesepian ya, yang mungkin akan dia rasakan setelah lama menyendiri dari kamu, ya, pergi dari kamu. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang wajar ya yang dia takuti, tetapi dia harus mengingat ada sesuatu hal yang saat ini itu dia harus memutuskan bahwa tidak ada hal-hal yang permanen, dan tidak peduli betapa sulitnya sesuatu hal ya dalam hubungan ini. Setelah beberapa saat dia akan menjalankan dan hidup ini akan normal juga gitu. Jadi seberapa sulit dia akan menjalani hubungan dengan kamu, akan kok ada suatu masa hubungan ini pun akan baik-baik saja gitu ya. Dia tetap berprinsip seperti itu. Makanya di sini ada Three of Cups. Dia pengen balikan lagi dengan kamu walaupun ini situasinya sulit. Ya, walaupun situasinya sulit itu dari sisi dianya, dan juga nggak cuma dari sisi dia ya, dari sisi hubungan kalian juga. Karena ini saling terhubung ya. Ketika dia lagi kesulitan dalam diri dia berkutat dalam benak dia, dalam masalah internal di dalam hidup dia, ini juga berhubungan dengan berpengaruh ya pada hubungan kalian. Seperti itu. Tapi aku lihat dia punya prinsip bahwa ya sesulit apapun hubungan kalian, pasti nanti akan ada kok masa-masa indah yang akan kalian dapatkan. Seperti itu ya. Karena di sini aku lihat juga dia udah sadar memang kalau misalkan dia menginginkan sesuatu keberhasilan dalam hubungan ini, apapun yang dia harapkan dari hubungan ini, memang harus dianya yang bergerak, harus dianya yang action gitu ya. Cuman memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan nih di dalam diri dia yang memang belum bisa terjawab gitu ya, belum bisa dia yakinkan untuk segera action ya, action untuk mencapai keinginan dia dalam hubungan ini.
gitu ya. Untuk ribet amat komitmen dengan kamu gitu ya. Masih ada banyak pertanyaan di sini. Karena memang kayak dia itu masih bimbang gitu kan. Mau maju tapi kok menyakitkan, mundur tapi kok kayak takut. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ada pengaruh tentang wedding. Jadi sebenarnya ada kemungkinan kalian ini adalah soulmate yang nanti akan berjodoh. Cuman ini gak usah dipikirin ya. Kapan kalian akan wedding? Tapi yang penting di sini saat ini adalah memang proses kalian yang harus kalian lakukan. Jadi wajar ya kalau kamu pun ragu, dia pun ragu. Apalagi situasinya aku lihat mungkin hubungan kalian ini udah terjalin lama. Ya, jadi wajar kalau masih ada keraguan-keraguan satu sama lain. Apalagi kalau ini menyangkut tentang keuangan. Ya, keuangan, kemudian juga dari sikap ya, dari sikap dia. Kemudian juga dalam diri dia, di dalamnya diri dia ini masih banyak keraguan ya, juga itu yang mempengaruhi hubungan kalian kok yang nggak maju-maju sampai ke wedding. Tapi di sini ada wedding, ada kemungkinan kalian akan dipersatukan dan dalam suatu pernikahan di sini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Ya, jadi bisa dari sisi kamu ini Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, dan di sisi dia ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Tapi ini nggak pasti harus ini kamu, ini dia gitu ya. Bisa terbolak-balik. Dan untuk zodiaknya pun sebenarnya di ke-12 zodiak juga ada. Jadi nggak usah harus berpatokan di sini harus Capricorn dan ini ya. Ini harus Aquarius, harus Capricorn, Cancer, enggak juga ya. Yang penting kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.